Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Program makan bergizi gratis yang dijanjikan Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka telah mendapatkan porsi anggaran sebesar 71 triliun rupiah dalam anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Lalu pertanyaannya, apakah program ini tepat untuk dilakukan dan APBN negara tetap aman meskipun adanya anggaran program makan gratis? Pelaksanaan program makan bergizi gratis ini akan dilakukan secara bertahap untuk 84 juta penerima manfaat. Menanggapi anggaran tersebut, anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintah sekaligus politikus Gerindra Thomas Djiwadono mengatakan alokasi dana 71 triliun rupiah ini merupakan angka yang sangat baik untuk mewujudkan program unggulan Prabowo Subianto. Nantinya program akan dilaksanakan dengan prinsip belanja berkualitas agar dapat mencapai target 100% dengan tetap menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3%. Kami sebagai tim gugus tugas ingin menyatakan secara gamblang bahwa dengan angka 71T tersebut, dengan kesepakatan tersebut, artinya defisit itu, range itu terjamin. Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies atau Selios, Nailul Huda menyebut APBN akan berat menanggung beban makan bergizi gratis dan program Prabowo Gibran tak akan terrealisasi 100% hingga akhir masa jabatannya usai atau diprediksi sampai 2029 hanya akan menyasar 50 hingga 75%. Dengan dia hanya 71 triliun, artinya itu hanya sekitar 15% dari target mereka gitu kan. Dan ini memang bentuk dari kehati-hatian sebenarnya. Dan saya rasa juga ya pasti pemerintahan ke depan juga mikir gitu kan. Mereka dapat tambahan uang dari mana pertama. Terus kemudian beban fiskal APBN itu akan semakin berat gitu kan. Makanya mereka 71 triliun doang gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat tax ratio yang belum membaik, ya, tapi saya rasa itu tidak perlu untuk bikin badan baru karena dengan data yang ada, kemudian dengan instrumen yang ada sekarang, KL yang ada sekarang itu sudah lebih dari cukup. Ada Kemensos dan sebagainya. Makanya ini yang saya sampaikan, kalau ini harus ada integrasi dengan data bantuan sosial lainnya. 71 triliun juga besar gitu kan, dan itu lebih tinggi dibandingkan dengan dana-dana pansos lainnya gitu. Dana pansos PKH, beras dan sebagainya itu nggak sebesar itu. Dan itu ketika dijalankan dan itu baru pertama kali, saya rasa untuk mencapai 100% dari 71 triliun itu susah. Nelo juga menambahkan, rencana pembentukan badan gizi sebaiknya tidak perlu dilakukan. Ia menyarankan agar melakukan integrasi dengan bansos lain yang sudah ada. Salah satunya adalah program Keluarga Harapan yang telah dibuat Kementerian Sosial. Lalu, apakah tanggapan masyarakat terkait program makan bergizi gratis ini? Makan gratis itu penting banget untuk support kesehatan anak-anak ya Mbak. Nah tapi saya lebih membuat 71 triliun itu kenapa nggak lebih baik aja untuk anak-anak Indonesia itu mendapatkan pendidikan gratis. Ini kan untuk jangka panjangnya ya, jadi negara kita kalau mau berkualitas ya orang-orangnya dulu kan yang harus berkualitas. Ya jadi aku setuju, makan pagi sama sarapan itu penting banget, apalagi buat energinya. Buat bisa lebih fokus buat belajar gitu ya. Sangat setuju, karena tidak semua masyarakat, apalagi anak sekolah ya SD itu belum tentu semua cukup nutrisi. 71 triliun untuk makan gratis ya, kalau saya kurang setuju gitu ya, karena memang makan siang gratis adalah program yang primer yang mungkin menjadi kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Tetapi alangkah baiknya kita alokasikan untuk pendidikan kita juga gitu, karena seperti yang kita tahu UKT di kampus makin mahal gitu kan, sehingga memberatkan kami juga sebagai orang-orang yang ingin berkuliah.
Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Prabowo menilai masalah kekurangan gizi dan stunting anak-anak Indonesia menjadi masalah yang mendesak. Sementara itu, untuk detail skema program masih dalam pembahasan RAPBN 2025 sebelum nota keuangan diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2024. Anggaran 17 triliun rupiah ini sebenarnya hanyalah 15% dari anggaran yang pernah dicanangkan oleh Prabowo pada saat itu, di mana Prabowo pernah mencanangkan anggaran sebesar 450 triliun rupiah untuk bisa mengimplementasikan program makan bergizi gratis ini. Kemudian pengamat ekonomi Nailul Huda mengatakan bahwa hal ini merupakan bentuk kehati-hatian untuk bisa menjaga fiskal agar tidak terlalu tertekan. Dan tentunya kita berharap pengalokasian dana anggaran 17 triliun ini tepat sasaran untuk dilakukan agar tidak ada dana yang tidak efektif. Sehingga bukan hanya kesehatan anak-anak saja yang terjaga, namun anggaran pendapatan belanja negara juga terjaga. Nova Nayantaka, Wahyu Ramadan, Jakarta.